Selamat bertemu kembali. Selamat datang di mata kuliah Statistika. Saya Muhammad Riza, dosen di program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung, yang menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Pada sesi ini kita akan mempelajari tentang analisis regresi dan korelasi. Ini adalah suatu topik yang sangat menarik karena ini adalah suatu tools, suatu alat yang saya rasa menjadi sangat favorit bagi para peneliti dan juga bagi para praktisi karena ini adalah sangat mudah untuk kita praktekkan. Kalau kita membicarakan mengenai regresi, regresi itu sendiri adalah pengaruh. Ya, saya mempunyai ilustrasi seperti ini. Ini adalah ilustrasi. Kalau kita mau ngomong masalah regresi, pengaruh itu kita bagi menjadi dua, yaitu ada pengaruh yang positif, ada juga pengaruh yang negatif. Regresi atau pengaruh bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Kalau kita mempunyai suatu hubungan misalnya, ini adalah ilustrasinya, lebih gampangnya kita pakai ilustrasi kartun seperti ini jadi lebih menarik. Ini ada hubungan antara mbaknya Mbak A dengan masnya Mas B gitu ya. Ya, jadi ada dua hubungan yang saling mempengaruhi. Kalau misalnya hubungan antara si Mbak A dengan Mas B ini baik, maka akan memberikan pengaruh yang positif. Kita lihat ketika si Masnya belajar, karena hubungannya sama dengan Mbak A-nya lebih baik, maka akan berpengaruh misalnya pada nilai KHS-nya. Kita bisa lihat nilai KHS-nya di sini, nilainya adalah straight A semua ya, straight A semua. Jadi IPK-nya adalah 4 gitu ya. Karena hubungannya baik, akan berpengaruh kepada nilai IPK-nya. Ketika hubungannya positif, maka ini akan memberikan suatu model. Kita lihat di sini bahwa persamaan untuk regresi sendiri yaitu Y sama dengan A tambah BX. Kita melihat tanda positif di sini. Itu menandakan bahwa hubungan ini adalah pengaruhnya adalah positif. Mari kita lihat ilustrasi yang berikutnya. Kita lihat ini adalah pengaruh negatif. Ya. Ketika si Mbak A dan si Mas B misalnya hubungannya lagi tidak baik, berantem gitu ya, maka akan berpengaruh kepada nilai IPK-nya. Kita lihat nilainya di sini. Nilainya C, D, dan E, IPK-nya adalah 1,5. Ketika hubungannya ini adalah negatif, secara matematika kita akan mempunyai persamaan regresi linearnya dengan tanda negatif. Ya. Baiklah, itulah cara paling mudah saya rasa untuk menentukan, menggambarkan, mendeskripsikan apa itu yang kita sebut dengan regresi. Regresi, kata mudahnya adalah pengaruh. Mari kita lanjutkan kepada pengertian dari korelasi. Ini adalah hubungan. Ya. Kalau kita lihat antara dua orang tadi, si Mbak dengan si Mas B, Mbak A dengan B. Ketika hubungan antara keduanya semakin mendekati 0. Ya, dia hubungannya antara 0 sampai 1 itu biasanya hubungan ya. Nah, ketika mendekati 0, contoh hubungannya R. R ini adalah relation, nilainya adalah 0,23. Artinya dia mendekati 0 gitu ya. Jadi hubungan itu bisa 0 sampai 1 itu. Jadi kalau 0,12 itu lebih dekat kepada 0. Semakin tinggi misalnya 0,9 itu semakin mendekati 1 ya. Ketika lihat mendekati 0, maka hubungannya kita sebut dengan hubungan yang lemah. Kalau hubungannya sedang itu kira-kira 0,5 nilai R-nya. Ya. Dan kalau sudah
mendekati 1, kita bisa pastikan bahwa hubungan antara A dan B adalah hubungan yang kuat. Kita lihat dari sini, kita lihat nilai R-nya adalah 0,97. Jadi kita bisa bedakan sekarang apa itu regresi, yaitu pengaruh, dan korelasi. Korelasi adalah hubungan. Analisis regresi itu sendiri terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tidak bebas. Biasanya variabel bebas itu dituliskan pada sumbu horizontal atau sumbu X, ya, karena dia adalah variabel yang mempengaruhi. Sementara variabel tidak bebas adalah variabel yang dipengaruhi. Biasanya dia terletak pada sumbu Y vertikal. Jadi kalau kita mempunyai 2 variabel, kalau kita gambarkan secara grafik, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ini adalah variabel bebas. Ini adalah variabel bebas. Dan ini adalah untuk variabel tak bebas. Dan sebaran datanya adalah berada pada di antara X dan Y. X adalah yang mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi nilai dari Y. Y dengan kata lain adalah merupakan respon atau outcome yang diukur akibat dari perubahan variabel X. Jadi X yang mempengaruhi nilai Y. Contohnya misalnya pada umur tanaman dan tinggi tanaman, atau biaya promosi dengan volume penjualan, atau secara fisika kita bisa lihat bahwa ada tekanan, ada gaya terhadap tekanan geser misalnya. Atau kita bisa lihat bagaimana misalnya di dunia permesinan antara kecepatan pemakanan feed terhadap kekasaran permukaan misalnya. Itu adalah contoh-contoh hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas. Semakin besar tekanannya, maka tekanan geser misalnya akan semakin besar misalnya. Atau semakin cepat feednya, maka kekasaran permukaan akan semakin kasar. Itu adalah contoh dalam variabel bebas ataupun variabel tidak bebas. Kita lihat di sini bagaimana grafik itu tersebut digambarkan. Kalau ini adalah untuk melambangkan sumbu X, ini adalah sumbu Y, ya. Ini bebas, ini adalah tak bebas. Sumbu X atau sumbu bebas ini adalah yang mempengaruhi sumbu Y. Kita lihat di sini variabelnya adalah umur dan berat badan. Jadi kalau kita mempunyai sekumpulan data seperti ini, kita mempunyai ada total 17 data. Ya, 17 data, ada variabel bebas, ada variabel tidak bebas. Variabel bebas yaitu usia, umur, itu adalah selalu digambarkan sumbu X, dan berat badan adalah yang dipengaruhi, tidak bebas. Ini adalah yang mempengaruhi, ini adalah yang dipengaruhi. Jadi X yang mempengaruhi, Y berat badan adalah yang dipengaruhi. Jadi berat badan tergantung dari usia, ya.
Caranya adalah bagaimana kita memperoleh grafik seperti ini dengan memplotkannya ke grafik. Jadi ketika Anda mempunyai usia 20, beratnya adalah 15. Ya, ini 1, 20, 13, 16 misalnya, usianya 16, berat badannya 13, 16 di sini, 13 mungkin sekitar di sini. Dan selanjutnya, ya, ini adalah hubungan antara usia dengan berat badan. Begitu seterusnya. Dari datanya Anda plotkan saja, Anda tempatkan di grafik X dan Y seperti pada gambar. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kemudian kita akan menggambarkan persamaan, akan mencari persamaan regresi. Dan kita akan menentukan garis regresi. Persamaan regresi itu adalah memungkinkan peramalan nilai. Ya, kita mempunyai peramalan nilai dari suatu variabel type bebas Y dari nilai variabel bebas X. Seperti kita lihat di gambar ini adalah hubungan antara X dan Y. X dan Y, ya. Kita lihat, sedangkan pada garis regresi, ya, garis regresi menunjukkan pola hubungan antara dua variabel. Ya, misalnya variabel X dan Y. Apakah pola hubungannya itu trennya positif atau pola hubungannya itu trennya adalah negatif? Ya. Yang ini merupakan garis taksiran yang dipakai untuk mengukur pola sebaran data. Jadi cuma garis taksiran saja, ya. Jadi ini adalah garis taksiran. Mari kita lihat contoh berikut nih. Seperti yang kita lihat tadi, ya, antara umur dan berat badan. Ini adalah X, ini adalah Y. Data yang sudah kita plotkan tadi ada pada grafik ini, ya. Anda bisa lihat bagaimana data ini diperoleh, itu dari tabel usia dan berat badan. Kemudian, di manakah letak garisnya? Garis itu adalah berada di daerah kesetimbangan di antara sebaran-sebaran data ini. Jadi ini adalah garis yang sangat-sangat adil jaraknya di antara data-data yang tersebar ini. Jadi dia mencari kedekatan jarak dengan garis-garis ini adalah garis yang berada pada jarak yang mendekati sempurna jaraknya. Ya, garis ini, garis merah ini adalah garis regresi linear. Ya. Sedangkan dengan persamaannya, Y sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi. Ini adalah untuk melihat hubungan linear antara dua variabel. Tidak selalu grafiknya menaik seperti ini, ada juga grafik yang menurun. Ya. Misalnya, pada grafik yang menurun, adalah misalnya jumlah polusi misalnya. Terhadap kualitas udara misalnya. Ketika polusinya semakin naik, maka kualitas udara akan semakin turun. Ya, itu beberapa contoh saja mengenai hubungan. Jadi trennya tidak selalu menaik, tapi ada juga yang menurun seperti ini. Baik, kita lanjutkan bahwa persamaan regresi linear mempunyai persamaan umum adalah Y sama dengan A ditambah BX. Ya, di mana pertemuan sebelumnya dia Y adalah yang diprediksi, sedangkan X adalah yang memprediksi. X adalah bebas, ini adalah tak bebas. Y sama dengan A tambah BX. Ya.
Rumusnya untuk menentukan persamaan regresi ada sebagai berikut. Ini adalah untuk mencari nilai B, dan ini adalah untuk mencari nilai A. Akhirnya nanti kita akan memperoleh persamaan A sama dengan Y kurang BX. Ya. Jadi untuk mencari nilai B adalah N adalah jumlah data dikalikan dengan sigma dari X kali Y dikurang sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan jumlah data dikali dengan sigma dari X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Untuk mencari nilai A adalah sigma Y dikali dengan sigma dari X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma XY dibagi dengan N jumlah data dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Kalau kita melihat persamaan ini jadinya semakin ruwet sebenarnya. Tapi sebenarnya proses mencarinya adalah sangat mudah ya. Prosesnya adalah kita coba mentabulasikannya. Kita ubah menjadi tabel. Kalau kita mempunyai kasus seperti ini, X adalah jumlah biaya promosi. Ini adalah jumlah biaya promosi, sedangkan Y adalah penjualan ya, penjualan roti. Ini adalah kasus di suatu pabrik roti yang sudah mengeluarkan biaya promosi dan mencoba mencari hubungannya dengan volume penjualan. Jadi ini data diperoleh dari 5 tahun antara tahun 92 sampai tahun 96. Jadi ada 5 tahun. Ini 1992 ini 1992 sampai 1996 bukan merupakan nilai ya. Jadi bukan 1992 kemudian 1993. Ini cuma label saja. Jadi kalau Anda merefer kepada pelajaran pada bab 1 kita mempelajari kita mengenal data nominal namanya ya. Data nominal itu adalah level paling bawah dari data kualitatif di mana ini untuk label, untuk penamaan saja ya. Jadi bukan 1992 ditambah 1993. Ini tidak, ini cuma nama ya. Kita cuma perlu berapa tahun? Ada 5 tahun ya. Sedang X adalah biaya promosi. Jadi biaya promosi dalam juta rupiah. Jadi kalau tahun 92 dia mengeluarkan biaya promosinya 2 juta. Volume penjualan dalam ratusan potong. Jadi dia sudah menjual 500 potong. Kalau dia promosi 2 juta, mengeluarkan biaya promosi 2 juta, maka rotinya yang laku ada 500 potong. Kalau dia membuat biaya promosi, mengeluarkan biaya promosi 4 juta, maka volume roti yang terjual menjadi 6. Begitu selanjutnya. Pada tahun 96 kita lihat dia mengeluarkan biaya penjualan 8 juta rupiah. Nah, pada kenyataannya yang terjual adalah 1100 potong. Jadi 11 kali 100. Jadi 1100 potong roti yang terjual. Dari data ini ya kita akan mencoba membuat prediksi, membuat peramalan ya. Apa yang terjadi? Kita mempunyai X, sigma X-nya adalah 26 total ya. N ada 5 tahun, totalnya ada 26 juta rupiah yang sudah dikeluarkan dengan total penjualannya adalah 40 kali 100. Jadi sekitar 4.000 ya. 4.000 potong roti yang terjual. Apa yang kita lakukan agar kita bisa menemukan nilai B dan X adalah dengan mentabulasikannya. Kita lihat, ini sudah kita coba tabelkan. Mencari nilai X, Y ini sudah kita tentukan. Dan kita mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. X kuadrat adalah nilai X yang dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat hasilnya 4, ya. 4 kuadrat hasilnya 16, dan begitu selanjutnya. Ya. Kemudian kita mencari nilai Y kuadrat. Sama saja, 5 kuadrat adalah 25,
6 kuadrat adalah 36, 11 kuadrat adalah 121. Ya, sedangkan X dikali Y adalah mengalikan nilai X dengan nilai Y. Ya, hasilnya kita letakkan di tabel ini. Jadi 2 kali 5, 2 dikali 5 itu adalah 10. Ya, 4 dikali 6 hasilnya adalah 24, 5 dikali 8 hasilnya adalah 40 dan seterusnya. Nah, total dari masing-masing kolom ini ya kita jumlahkan. Ini tadi sudah 26, ini 40, jadi 4 tambah 16 tambah 25 tambah 49 tambah 64, totalnya adalah 158 dan begitu seterusnya. Untuk tabel ini 25 kita jumlahkan sampai ke 121 hasilnya 346. Dan juga untuk kolom X kali Y, sigma XY adalah 232. Setelah kita memperoleh data dari setiap kolom ini, maka kita dengan mudah bisa menemukan caranya. Kita menghitung B. Ya, kita ingat dari awal bahwa rumus umumnya ada Y sama dengan A tambah BX dengan N sama dengan 5. Kita lihat nih jumlah datanya adalah 5 ya. Jumlah datanya adalah 5. Kita lihat sini, kita mencari nilai B. Ini adalah persamaan awalnya. Maka N 5 adalah jumlah data 232. 232 diperoleh dari sini. Kemudian 26 kali 40 adalah XI dikali sigma XI dikali sigma YI adalah nilai dari XI dan YI ya. Ini 26 dan 40. Ini nilai 26 dan 40 dan begitu selanjutnya. Anda bisa perhatikan bahwa hasil akhir dari persamaan ini adalah 1,053. Begitu juga kalau kita ingin mencari nilai A, ya, kita dengan mudah mencari YI, sigma YI, I, mulai dari 1 sampai dengan ke N. Sigma YI adalah YI di sini 40, N-nya adalah 5, adalah jumlah data, dikurangi dengan nilai B. Nilai B dari mana? Adalah nilai B dari sini, ya. Ini adalah nilai B. Kemudian XI adalah jumlah XI ini adalah 26. Dibagi dengan 5. Maka kita akan memperoleh hasilnya 2,530. Jadi untuk persamaan linear untuk kasus yang sudah kita dapatkan di atas adalah kita bisa substitusikan Y sama dengan A tambah BX. Nilai Y adalah nilai cari A ya, 2,53 kita peroleh dari sini. Ini adalah 2,53 ditambah dengan B. B adalah nilai ini 1,053. Kita peroleh dari datanya ini ya, X. Jadi persamaannya Y sama dengan 2,53 ditambah 1,053 dikalikan dengan X. Ini adalah persamaan regresi linear untuk kasus penjualan roti dengan biaya promosi. Mari kita lihat untuk apa sih sebenarnya persamaan ini. Apakah kita cuma mencari persamaan dan kita tinggalkan tanpa mempunyai arti sama sekali? Ini adalah fungsinya. Ini adalah persamaan yang kita dapat tadi, ya, dari proses perhitungannya. Sekarang kalau saya mempunyai pertanyaan, ya, di tabel yang kita miliki, kita adalah mempunyai datanya adalah ini adalah penjual berapa biaya promosinya. Kita punya 2, 4, 5, 7 dan 8. Ini ya.
Sekarang bagaimana kalau misalnya saya akan mengeluarkan biaya promosinya 10? Adakah data 10 di sini? Tidak ada. Saya punya data 2, 4, 5, 7, 8. 10? Berapakah 10? Kita nggak tahu. Berapakah volume penjualan yang akan terjadi kalau saya mempunyai datanya 10? 10 di sini, dan berapakah volume penjualannya? Gitu. Kalau saya mempunyai data katakanlah 12, saya mempunyai dana promosi 12, berapakah yang terjual? Kita tidak bisa memprediksinya. Tetapi secara matematis, berdasarkan data yang kita miliki ini, ya, ini kita sebut dengan historical data, ya. Berdasarkan data yang sudah kita peroleh, maka kita bisa memprediksi berapa tingkat penjualan ketika saya mengeluarkan biaya promosi 10 juta rupiah. Caranya adalah sebagai berikut. Kalau saya mempunyai 10 juta, kita tinggal mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan ini. Kita ada mempunyai X, kita masukkan nilai 10 di sini, maka kita akan memperoleh 2,53 ditambah 1,053 dikali dengan 10. Maka hasilnya adalah 13,06 kue. Ya. 13,06 dikali 100. Ini adalah nilai. Apakah data ini sudah ada? Belum. Data ini belum ada. Ini adalah data yang merupakan prediksi atau merupakan ramalan. Inilah salah satu fungsi dari persamaan regresi linear. Jadi kita bisa memprediksi walaupun datanya belum ada. Tapi kita memprediksinya berdasarkan data-data yang sudah pernah ada. Mari kita lihat. Kalau saya mempunyai, ini data kita, ya. Sedangkan ini adalah data aktualnya. Ini data aktual, ya, data yang sudah dihitung dan ini sudah berjalan. Kita lihat, kita dengan menggunakan persamaan ini kita bisa bandingkan. Ini data aktualnya, data sebenarnya. Ini adalah data dari model statistik dari persamaan regresi linear. Yang terjual adalah 5, tapi kalau menurut persamaan regresi kita sekitar 4,6. Ya. Data aktual 6, tetapi menurut persamaan regresi kita adalah 6,7. Data aktual kita ini ada 8, tetapi pada persamaan regresi yang kita peroleh, kita memperolehnya 7,79. Anda bisa lihat bahwa data yang pada aktual dengan yang menggunakan persamaan regresi ini mempunyai beda yang sangat tipis, ya. Kalau kita lihat nilai Y aktual dengan Y prediksi, nilainya adalah hampir mendekati sama. Kayak ini 11, ini 10,95. Gimana kalau 10? Nah, disinilah keunggulannya regresi linear, di mana ketika kita belum mempunyai data yang sebenarnya di sini, tapi kita sudah bisa memprediksi bahwa ketika saya akan menginvestasikan 10 juta rupiah, berapa sih kira-kira hasil penjualan? Berapakah kira-kira jumlah roti yang bisa saya jual? Nah, angka ini adalah digunakan untuk memprediksi nilai di sini. Padahal kenyataannya secara aktual ini belum dilakukan. Itulah salah satu fungsi dari persamaan regresi linear. Jadi ini bisa kita memprediksi sebelum suatu data bisa kita peroleh secara aktual, ya. Tetapi kita memprediksi ini berdasarkan data-data sebelumnya. Begitu juga ketika kita misalnya menentukan, misalnya pada
awal-awal tadi saya bilang bahwa kita bisa menentukan tegangan geser dengan tegangan dan gaya tekan misalnya, atau kecepatan pemakanan suatu mesin dengan kekasaran permukaan, atau saya menentukan misalnya kecepatan putar mesin terhadap keausan mata pahat misalnya. Jadi sedari awal kita sudah bisa memprediksi sebenarnya. Ini bisa diaplikasikan tidak hanya pada bidang ekonomi, tidak ada punya planning, tetapi pada semua bidang, ya, asalkan dia melibatkan beberapa variabel. Saya rasa pembahasan tentang persamaan peramalan dengan persamaan regresi ini telah membawa kita pada akhir dari sesi ini. Jangan lupa untuk mempelajari tautan dan mengerjakan tugas yang diberikan sebagai tambahan untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang materi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya.